Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, masih bersama kami Bimbel Mafaza yang insya Allah akan sharing tentang mind map silabus membaca. Karena ternyata tidak sedikit para bunda, para orang tua yang mencoba mengajarkan baca kepada anak tetapi dengan tahapan yang kurang tepat. Maka berikut kami coba sajikan urutan daripada kita mengajarkan membaca kepada anak. Yang pertama adalah kita mengajarkan bunyi vokal A, I, U, E, O. Nah, ini yang pertama ya. Jadi jangan ketika mengajarkan baca itu diajarkan bunyi abjad dari A sampai Z, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita kenalkan bunyi vokal A, I, U, E, O. Ya, ini tentu bisa beberapa pertemuan ya, tergantung anaknya. Setelah bunyi vokal A, I, U, E, O, kemudian kita ajarkan anak untuk membaca satu suku kata dari mulai ba, ca, sampai za. Nah, ini kalau nanti sudah tuntas, sudah selesai, maka nanti anak akan mampu membaca amara, sapa, nana. Nah, seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita kenalkan perubahan bunyi A, I, U ya. Kemudian dari bunyi yang sudah kita ajarkan kan bunyi A ya, ba, dan kita kenalkan ba, bi, bu. Nah, ini perlu kami sampaikan, sebaiknya perubahannya jangan langsung secara total, itu babi bu, bebo, karena itu akan memberatkan bagi anak. Nah, kami biasanya sampai di 2 perubahan bunyi, jadi nambah bi dan bu, karena kalau ba kan sebelumnya sudah dikuasai, maka hanya menambah bi, bu. Jadi babi bu sampai selesai zazizu. Nah, kalau anak sudah menguasai tahapan ini, maka anak akan mampu membaca. Bila kita maju, maka kita jaya. Nah, jika perubahan bunyi ya babi bu sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan perubahan bunyi secara lengkap sampai EO, itu babi bu, bebo ya, sampai zazizu, sezo. Nah, jika anak sudah sampai di tahapan ini dan menguasai dengan baik, maka anak akan mampu membaca aziza, suka, beli, keju, moza, rela. Nah, ini nanti kemampuan yang akan dimiliki anak ketika sudah sampai pada tahap perubahan bunyi A, I, U, E, O. Kemudian tahapan berikutnya adalah anak dikenalkan dengan bunyi mati ya, bab, cad, daf, fak, dan lain-lain ya, bunyi mati. Maka ketika anak sudah menguasai tahapan ini, maka anak akan mampu membaca sohib, belajar, pencak silat. Nah, seperti itu. Dari bunyi mati, anak kita kenalkan bunyi ang ya. Ang nanti posisinya bisa di depan seperti ngangi, ngungengo gitu ya. Dari ngangi, ngungengo bisa misalkan bunga ya, misalkan ngangi, ngungengo gitu ya. Nanti kan bisa dari ya bisa bunga, bisa wangi gitu ya. Atau
eng yang berada di tengah. Jadi nanti seperti kata mengapa gitu ya, atau eng yang berada nanti di akhiran, di akhir seperti mancing, meriang, ya, senang gitu ya. Juga bunyi eny ya, ny, eny nanti bisa di depan, di tengah, di akhir. Nyanyi, nyu, nyenyo gitu ya. Saya berada di tengah, menyala ya, menyita gitu ya. Ya, kemudian bunyi sh, s ya. Kalau dalam hijaiyah itu shot gitu ya. Dari sini ada kata sholat, sodako, sholawat dan sebagainya. Kemudian bunyi ts ya, fa ya. Dan nanti ada misalkan fa yang tersusun dari kata ini, misalkan agak jarang sih ya, tapi biasanya ada misalkan mts ya. Tapi kalau menjadi sebuah kalimat misalkan menjadi kalau bahasa Arab thulatha gitu ya misalkan. Kemudian sy dari sini ada kata syukur ya, kemudian syiar dan sebagainya. Dan dz, dzadzi, dzu, dzedzo gitu. Dari sini nanti terbentuk kata zikir ya, kemudian dan lain-lain intinya. Nah, kalau anak sudah mampu menguasai ya bunyi-bunyi seperti ini, nanti anak akan mampu membaca kalimat nyonya memancing, tasya berzikir. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah bunyi sengau atau kata diftong yang berakhiran ai, au, eo, oe, ua, ya, au ya, au sudah ada, ua sudah ada. Nah, nanti kemudian dari sini anak akan mampu membaca, misalkan ia pandai bergurau. Nah, seperti itu. Dan dari situ kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya adalah sisipan ya. Sisipan misalkan R, ada L ya, dan ya RL yang sering ya, atau istilahnya kata konsonan vokal kakafi ya, pra, li gitu, sta dan lain-lain ya. Maka dari sini kemudian anak akan mampu misalkan membaca Prasetya dari Blitar, seperti itu. Kemudian setelah anak menguasai tahapan di atas, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu adalah anak dikenalkan dengan kata panjang. Ini pelestarian ya, kata panjang, misalkan penyelenggaraan. Tentu nanti cara penulisannya diputus-putus ya, penyelenggaraan seperti itu. Dan apalagi contohnya misalkan mengerjakan. Nah, kata-kata seperti itu ya, nanti supaya anak ini familiar dengan kata yang agak lumayan panjang. Kalau materi itu tahapan itu sudah dikuasai dengan baik, maka tahapan berikutnya anak mulai mengenal kalimat. Nah, kalimat ya, susunan beberapa kata yang kemudian anak diharapkan mampu memahami dari kalimat yang ia baca. Nah, kalimat itu tentu memiliki makna. Misalnya, Nadia pintar matematika. Nah, dari sini anak akan memiliki pemahaman bahwa Nadia ini pintar matematika, atau Nadia memiliki keahlian berupa ilmu matematika, seperti itu. Kemudian jika anak sudah mampu membaca kalimat dengan baik, maka anak mulai dikenalkan
mulai abjad ya, A B C D E F G. Nah, pengenalan abjad itu adanya di bagian-bagian mendekati akhir seperti itu, sekaligus dikenalkan huruf kapital ya, huruf kapital, huruf yang besar gitu ya, sehingga anak nanti akan mampu membaca dengan huruf kapital semua. Aku bisa membaca. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi abjad A B C D E F G sampai Z dan juga huruf kapital itu dikenalkannya bukan di awal tapi di bagian akhir. Nah, setelah anak menguasai abjad ya, huruf kapital, maka tahapan berikutnya adalah anak mampu membaca cerita. Nah, cerita ini kan berarti sudah kosakatanya sudah kompleks ya, sudah lengkap semuanya. Artinya ketika anak sudah memiliki kemampuan membaca cerita, berarti bisa dianggap anak sudah tuntas dalam membaca, atau bisa diartikan anak sudah memiliki kemampuan membaca yang cukup baik. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti ya sudah dianggap selesai, tinggal melancarkan saja dengan sering membaca cerita. Demikian untuk tahapan ya daripada membaca ya, silabus membaca di Bimbel Mahfazah yang kami terapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.